Ya, haleluya. Ya. Kita bersyukur berada di rumah Tuhan pada saat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tak akan jemu-jemunya untuk selalu bersekutu kepada Tuhan karena kita tahu bahwa ibadah itu mengandung janji bagi setiap orang yang melakukannya. Ya, ingat Tuhan akan tetap memperhitungkan apa yang kita berikan, pujian kita, penyembahan kita, ibadah kita malam hari ini pasti Tuhan akan memperhitungkannya bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-15. Ya, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita baca yang dalam sesi yang pertama ini kita baca dulu ya. Lukas pasal yang pertama Lukas pasal 15 ayat yang pertama ya. Nanti sama-sama kita baca yang pertama ya. 1 2 3 ya. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Terus ayat yang kedua 1 2 3 ya. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, saya mengambil tema pada saat ini yaitu Tuhan datang untuk orang berdosa. Ya, Tuhan datang untuk atau sama juga ya, Tuhan datang untuk menyelamatkan yang hilang, atau kita katakan Tuhan datang untuk orang berdosa. Ya, saya mengamati dan saya merenungkan firman Tuhan ini sangat sungguh luar biasa ya, untuk kita renungkan dan untuk kita mengerti. Sekali lagi saya akan bacakan di sini peristiwanya ya. Ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Di sini sekali lagi ada pemungut cukai dan ada orang berdosa. Pemungut cukai dengan orang berdosa ini adalah sebenarnya sama-sama sebenarnya orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pemungut cukai ini biasanya sama itu dengan kita katakan ya, di sini sebenarnya pemungut cukai ini adalah orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, ya, seperti halnya kalau kita tahu itu Zakheus ya, seorang pemungut cukai ya. Jadi ini memang kalau pemungut cukai ini adalah memang digolongkan pada saat itu oleh ahli-ahli Taurat bahwa itu memang orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk mendengarkan firman Tuhan atau orang-orang yang tidak layak untuk beribadah. Ya, orang pemungut cukai sekali lagi adalah sebenarnya di sini adalah orang-orang yang suka memeras milik orang lain. Orang yang sudah melakukan kejahatan. Ya. Lalu dikatakan lagi di sini dan orang-orang berdosa biasanya datang ya kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sekali lagi, kelompok orang-orang ini pemungut cukai dan orang berdosa sebenarnya sudah termasuk di dalamnya ya. Pemungut cukai cuma dikelompokkan pemungut cukai inilah sebenarnya sekali lagi orang-orang yang suka memeras daripada warganya. Jadi sangat memang betul-betul ini sudah terkonsep dalam pikiran masyarakat bahwa itu adalah orang yang melakukan kejahatan secara khusus. Lalu dikatakan lagi di sini ya, yang menjadi pertentangannya bahwa orang-orang Farisi bersungut-sungut di saat ada orang-orang berdosa yang melakukan kejahatan dan juga ada orang-orang yang sudah hidup dalam kejahatan itu yang mau mendengarkan Yesus. Ahli-ahli Taurat ini tidak suka melihat daripada kejadian itu. Karena mereka merasa lebih kudus, mereka merasa lebih layak ya
untuk bisa daripada melakukan ibadah atau mendengarkan firman Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat menolak daripada orang-orang yang membutuhkan pertobatan. Ya, sangat bertentangan dengan Tuhan. Ya, padahal Tuhan katakan, aku datang untuk orang berdosa dan bukan untuk orang benar. Tetapi ahli-ahli Taurat ini sekali lagi bersungut-sungut. Karena mereka ini adalah orang-orang pemuka agama. Mereka adalah orang-orang pelaksana daripada kegiatan ibadah. Jadi tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong, bahkan pemungut cukai, sekali lagi orang-orang berdosa datang menjumpai Yesus, saudara. Mereka tidak suka dengan kegiatan itu. Mereka bersungut-sungut dan menganggap mereka lebih kudus di atas segalanya. Di sini kadang ini terjadi dalam kehidupan umat Kristen di zaman sekarang. Merasa hidupnya lebih kudus, merasa hidupnya lebih suci daripada orang lain. Ya, kadang-kadang kita mengelompokkan diri kita. Ya, padahal di sini Yesus datang untuk semua orang. Yesus datang untuk orang berdosa. Ya, supaya semua mendapat keselamatan. Ya, sehingga sekali lagi Tuhan menentang tindakan daripada ahli-ahli Taurat ini, orang-orang yang merasa dirinya lebih kudus, orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat tentang kebenaran, itu ditentang oleh Tuhan. Lalu dikatakan, kita baca di ayat yang ketiga, 1, 2, 3, ya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Terus ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ya, di sini Tuhan memberikan sesuatu perumpamaan kepada, ini perumpamaan ini sebenarnya peristiwa nyata, ya, yang terjadi pada saat itu. Dan juga di zaman sekarang ini pun pasti terjadi. Kalau ada dikatakan waktu dia memelihara domba, ada jumlahnya 100 ekor dipeliharanya. Lalu tadi yang 1 ekor itu katakan hilang. Lalu dikatakannya di sana tadi firman Tuhan katakan dengan jelas, apakah engkau meninggalkan yang 99 ini, yang aman ini, dan pergi mencari yang hilang? Saya yakin pasti kita pergi mencari yang hilang. Betul? Betul enggak? Kalau ada ya kan? Pasti ya, itu kenyataan. Apalagi ini ya ada hubungannya dengan seorang pengembala pada zaman dahulu. Ya, seorang pengembala zaman dahulu itu, kalau seorang pekerjanya, ya, kalau kehilangan daripada yang digembalakan itu, mereka akan ganti rugi. Ganti rugi bukan hanya ganti rugi biasa. Ini kalau zaman dahulu itu ngeri ya. Keturunannya daripada yang hilang itu pun dihitung kepada pengembala itu. Sehingga sangat memang betul-betul yang meresahkan hatinya. Apalagi seorang penjaga daripada ternak itu, seorang pengembala dari ternak itu. Jangankan tadi saya katakan ya, apalagi dia penjaga udah seperti itu, pemiliknya juga melakukan tindakan untuk mencari yang hilang. Kenapa dicari yang hilang? Karena tadi yang 99 itu sudah aman. Lalu yang 1 itu hilang, dicarinya, saudara. Karena memang dia tahu yang 99 ini pasti aman, dan yang hilang ini dicarinya dengan penuh semangat. Dan dia tidak mau kehilangan daripada dombanya. Kenapa dia tidak mau kehilangan domba-dombanya? Dan dia tidak mau apa? Rugi, betul? Dia tidak mau rugi dengan apa yang dimilikinya. Dia melakukannya kenapa sekali lagi? Karena dia memang tidak mau rugi dengan apa yang dimilikinya. Dia tidak mau kehilangan satu pun dari domba itu. Lalu terus ya dikatakan tadi di sini, tidak, di mana mereka akan meninggalkan dan pergi mencari
ya, yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan terus ayat yang kelima, 1, 2, 3, ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Seorang pengembala ini tadi kalau sudah menemukannya, dia sangat bergembira. Seolah-olah itu tadi, yang hilang itu tadi seolah-olah dapat 2 kali gitu maksudnya. Keuntungan 2 kali bagi dia. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Waduh, aku tidak rugi. Apa yang terjadi dalam hidupku hari ini? Ya. Ini disampaikannya. Dia merasa bersyukur sekali. Lalu tanda sukacitanya tadi, dia meletakkannya di atas bahunya, di pundak, diangkatnya, pergi, dibawanya saudara. Itu tanda sukacitanya dan semangatnya yang luar biasa tadi setelah mendapat daripada domba yang hilang itu. Sama halnya kalau kita kehilangan daripada barang yang kita miliki, barang berharga yang kita miliki, kadang-kadang saudara kalau hilang, ya, kalau kita sudah susah mencarinya, tidak dapat-dapat, tetapi lama kelamaan dia dapat, kita senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang kan? Senang sekali. Barang yang susah kita cari, barang kita hilang, tapi dapat, sangat senang kita kalau kita menemukannya kembali. Ya. Lalu apa artinya di sini? Terus di ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ini sekali lagi tradisi mereka ini, kekompakan mereka ini sangat luar biasa sekali. Kalau domba yang hilang itu ditemukan kembali, mereka membuat sesuatu perayaan. Membuat sesuatu perayaan, saudara. Luar biasa sekali tradisi mereka pada saat itu. Mereka membuat suatu perayaan, mengundang sahabat-sahabatnya. Dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Itu tanda sukacitanya, ya, terhadap dombanya tadi yang hilang itu dia temukan. Ya, sangat luar biasa sekali. Terus kita lanjut ya di ayat yang ke-7. 1, 2 yang terakhir ya. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini tadi masuknya saudara, ya. Kita masih membutuhkan, ya, daripada tadi orang-orang yang mau kita selamatkan, ya. Bukan di sini menentukan dikatakan jumlah yang banyak, tetapi satu orang pun jiwa itu tidak Tuhan izinkan hilang. Tidak Tuhan izinkan satu orang pun. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki daripada manusia itu binasa. Tuhan menghendaki semua orang datang kepadanya, menerima berkat yang daripadanya. Ya. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap daripada memperkatakan kebenaran. Ya, jangan nanti Anda kalau diejek nanti sok suci kamu, sok hebat kamu, sok kudus kamu, sok benar kamu. Jangan ada itu di pikiran kita. Ya, di kalangan manapun kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Ya, jadi kebenaran itu harus terus disampaikan bagi semua orang. Ingat, mungkin ada terlintas dalam pikiran kita tentang firman Tuhan di saat ada komunitas-komunitas kita, di saat ada pertemuan-pertemuan kita saudara, ada mungkin terniang dalam hati kita untuk menyampaikan firman itu, sampaikan saja. Jangan malu kita sebagai orang Kristen, katakan amin.
Amin. Ya, jangan malu memperkatakan firman Tuhan. Ya, ini sekali lagi mungkin lewat kita, ya, lewat suara itu, firman Tuhan itu tersampaikan kepada mereka itu sangat berkuasa. Ingat, firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua. Ingat, firman itu berkuasa, katakan amin. Ya, firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Bukan kitanya yang berkuasa, tetapi firman Tuhannya sangat berkuasa. Mungkin Tuhan izinkan kita untuk menyampaikan firman itu yang berkuasa itu untuk menyelamatkan dia. Mungkin memberikan semangat bagi dia. Untuk memulihkan dia. Bisa saja. Kadang-kadang kita mengatakan, oh aku nggak layak untuk menasihati dia. Aku nggak layak untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saudara. Semua kita tidak ada yang layak. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, di sini sangat luar biasa, ya. Bahwa tadi lewat kita, ya, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, satu orang pun terhilang dari kehidupan kita, dari keluarga kita, dari kelompok kita, apalagi dari gereja kita. Katakan amin. Katakan amin. Kita harus tetap memberitakan firman. Ya, tidak ada kata terlambat untuk Tuhan. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Yang penting kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tugas gereja adalah menuai jiwa. Sekali lagi saya katakan, nanti jangan sampai besar gerejanya, nanti jiwa-jiwanya sedikit. Ya, itu tugas kita. Gereja diperbesar, jiwa-jiwa semakin banyak. Katakan amin. Kita persiapkan dari sekarang. Menuai jiwa. Menuai jiwa tugas kita, saudara. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Sekali lagi, bukan hanya tugas pelayan-pelayan Tuhan, bukan harus tugas pendeta, tetapi tugas semua orang percaya. Ya, percayalah sekali lagi, ya, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yakinilah bahwa lewat perkataan kita itu bisa, lewat firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Ya, yakinilah bahwa Tuhan sanggup memakai kita untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Tuhan datang untuk orang berdosa, ya, bukan untuk orang benar. Ya, jadi kehadiran gereja itu ada di antara orang berdosa, dan lewat keberadaan orang berdosa itulah nanti gereja itu dinyatakan mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Katakan amin. Kehadiran gereja membawa orang berdosa kepada Tuhan, mengalami pertobatan. Sampai di sini renungan firman Tuhan bagi kita. Karena Tuhan menolong, memberkati kita semua.